Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini di dalam rutinitas kita untuk boleh membahas Back to the Bible malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa di mana Bapak Ibu tinggal, di mana tinggal semuanya ada sukacita yang luar biasa. Christine Liana, Ibu Jin Mailoor bergabung sudah bersama dengan kita. Novi sudah juga bergabung. Sebelum kita lanjutkan acara yang indah dan luar biasa ini, bolehkah saya minta respon Bapak Ibu baik yang di Jakarta maupun di luar kota. Ibu Minarti Shalom yang di Batam, Singapura, mungkin di Eropa juga ada. Saya minta komentar Bapak Ibu, apakah kira-kira suara saya bisa didengar baik dan kualitas gambarnya cukup bagus? Jika iya, tolong saya diberikan komentar. Salam semuanya. Ya, Ibu Minarti bergabung sama dengan saya. Puji Tuhan. Ya, Novi jelas sekali semuanya. Oh, Batam jelas, puji Tuhan. Apa kabar Novi? Apakah di Batam lagi hujan? Pak Debri, Alvin Prasetya, Shalom. Ibu Vivi, apa kabar? Salam semuanya. Di rumah hujan jelas Pak, Bu Minarti. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tempat di mana saya tinggal, ini tadi barusan gerimis tapi suhunya cukup panas sehingga sedikit agak berkeringat. Haleluya. Haleluya. Ya. Oh, di Batam hujan terus. Puji Tuhan, baik. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau yang memang sudah bisa menerima dan mendengar saya dengan baik, malam hari ini saya akan berbicara tentang Holy Spirit. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bilang saya mau dipenuhi oleh Roh Allah. Bekasi panas ya. Oke. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya sekali. Dan yang rindu malam hari ini, semua saudara, tidak peduli latar belakang gereja apa, saya mau katakan bahwa Anda dan saya harusnya rindu dipenuhi Roh Kudus. Bapak Handoko Budi Dharma dari Singapura, bagaimana Bapak suara saya dan gambar yang Bapak terima di Singapura? Apakah baik? Haleluya. Amin. Jadi yang siap-siap dipenuhi Roh Kudus, saudara jangan memikirkan masalah saudara, saudara jangan fokus pada pergumulan saudara, saudara jangan hanya terpaku dengan apa yang mungkin hari-hari ini menjengkelkan saudara. Saya mau katakan roh itu tertib, roh itu penolong, roh itu membuat kita kuat, Roh Kudus membuat kita berdiri tegak di atas kaki kita dan dimampukan kita menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju, yuk sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, saya rasa sudah banyak yang bergabung. Mari tundukkan kepala, siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa Bapak Ibu share ke kontak Facebook saudara, biar malam hari ini kita boleh ditolong oleh Tuhan sendiri, supaya kontak yang ada di Facebook saudara itu pun mendapatkan pemberian roh yang sangat berharga, sehingga kita boleh mendapatkan sukacita karena roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar, menelaah, bahkan kami boleh dibentuk oleh firman-Mu malam hari ini melalui live Facebook Back to the Bible malam hari ini ya Tuhan.
Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dan pemeliharaanmu. Kami rindu roh Allah itu memenuhi kami. Kami rindu Tuhan roh Allah itu ada atas hidup kami. Dan kami rindu Tuhan roh Allah yang memimpin kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Kami mau katakan dengan tegas, tanpa tuntunan-Mu, tanpa roh itu sendiri, kami tidak akan mampu menghadapi dunia dan tidak akan mampu menghadapi situasi yang sedemikian pelik ini. Oleh sebab itu, malam hari ini tolong kami, lawat kami satu persatu, biar kami dapat pemenuhan daripada roh itu sendiri. Segala kuasa iblis setan, kuasa jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan daripada Back to the Bible ini, kuasanya, campur tangannya, aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Hanya nama Tuhan, roh Allah sendiri yang kami izinkan menguasai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dengan iman kami katakan malam ini ada mukjizat, pertolongan dan campur tangan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita peringati beberapa waktu yang lalu kenaikan Kristus. Kalau kita berbicara kematian, kebangkitan, terus kenaikan, tentu kita juga akan berbicara yang namanya apa? Pencurahan Roh Kudus. Dan harusnya setiap orang Kristen, apapun latar belakang kita, apapun sinode gereja kita, harusnya sebagai orang yang percaya itu harus mendapatkan pencurahan atau menikmati atau ditolong oleh roh itu sendiri, yang adalah roh Allah itu sendiri atas kita. Amin. Roh itu penghibur, roh itu menolong, roh itu tertib. Bahkan Roh Kuduslah yang memampukan kita mengerti apa yang telah diperintahkan oleh Yesus sendiri. Yang setuju sama saya sampai saat ini katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, yang Anda belum share, silakan Anda share siaran ini ke kontak Facebook saudara, biar banyak orang juga mendapatkan pemulihan. Haleluya. Baik, yuk saya buktikan beberapa firman Tuhan malam hari ini. Jadi saya mau sampaikan, it's not about me, tetapi all about a Bible. What would the Bible say? Roma pasal yang ke-8. Roma yang ke-8. Nanti daripada pembacaan Roma ini di belakangnya akan saya berikan konklusi bagaimana pengalaman dengan Roh Kudus, yang roh itu sendiri adalah pemberian termahal atas kita. Amin. Oke, kita baca dulu yuk Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan kupas satu persatu. Roma pasal 8 ayat 14 berkata demikian, semua orang. Berarti ini bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik romo, bukan hanya milik pastor, bukan hanya milik seorang evangelis atau pelayan Tuhan. Semua orang, Alkitab katakan, yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah. Saya mau tekankan buat saudara, we will declare we are a son of God. Kita bukan lagi hamba, kata firman Tuhan, tetapi engkau adalah seorang sahabat, karena seorang hamba tidak tahu apa yang tuannya perbuat, tetapi seorang sahabat adalah tahu apa yang tuannya perbuat. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Saya bergairah sekali mengatakan ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayo opa, oma, om, tante, kakak, adik, koko, cici, yang engkau ada di sebelah kanan kirimu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, bilang begini, you are a son of God. Jadi kalau kita anak Allah, tentunya kita berharga. Kalau kita anak Allah, kita berhak menerima roh itu sendiri. Roh penghibur, roh penolong, roh sukacita, roh pemberi pengetahuan, bahkan roh yang memampukan kita untuk menatap masa depan. Oh haleluya. Amin.
Yang kedua, yaitu daripada Roma 8 ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara kasih underline, ada perkataan roh perbudakan. Ini bukan budak di zaman Mesir, bukan budak di zaman praktek apartheid. Ini bukan budak yang seperti orang kulit hitam dengan kulit putih, tidak. Tetapi saya lebih fokus kepada penerjemahan. Ketika Anda lebih mementingkan harta daripada Tuhan, Anda diperbudak oleh harta itu. Jika Anda lebih mementingkan nama baik yang kau bangun daripada Tuhan, Anda diperbudak oleh keinginan saudara untuk membangun nama baik. Kalau Anda hanya fokus kepada kesuksesan tanpa perkenanan Tuhan, menurut saya kita telah diperbudak oleh kesuksesan itu. Amin. Haleluya. Saya harap semuanya setuju dan malam hari ini izinkan roh Allah itu menegur kita. Haleluya. Kamu tidak lagi menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Loh, dari ayat 14-15 sudah 2 kali dikatakan you are son of God. Oleh roh itu, pemberian yang termahal itu, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Allah, Yahweh, Edonai yang kita sembah, kita diberikan otoritas untuk memanggil dia adalah Aba, ya Bapa. Ada relationship, ada hubungan yang begitu dekat. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Amin. Saya ingat sekali ada ayat yang indah yang berkata demikian. Sebab bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku, kata Tuhan, yang memilih kamu. Bilang kanan kirimu, aku berharga di mata Tuhan. Bilang kanan kirimu, aku anak Tuhan. Bilang kanan kirimu, tidak ada satupun manusia yang bisa atau diizinkan menghina aku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita lanjut ayat 16 dulu. Ayat 16 berkata apa? Roh itu, yaitu roh Allah yang ada dalam diri saudara, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Anak-anak Allah. Jadi yang memberikan deklarasi bukan hanya Anda kepada Tuhan secara hubungan vertikal Anda dengan Tuhan, tetapi roh Kudus itu sendiri, roh yang termahal yang ada dalam diri saudara itu juga mengatakan, roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa tema ini saya katakan Roh Kudus adalah pemberian yang termahal? Hanya Roh Kudus yang berani mendeklarasikan we are a son of God. Yang setuju tepuk tangan, katakan amin. Haleluya. Ya. Coba lihat, saya bacakan ayat yang ke-17. Ini masih berbicara tentang roh, dan dari kenaikan 10 hari ini kita harus tetap menikmati lawatan Tuhan, pencurahan roh, kepenuhan roh. Dan tentu ada pembaharuan akal budi, tentu ada pendekatan diri yang lebih lagi, tentu ada roh yang menguasai hidup kita. Pak, Bu, lihat saya sebentar, opa, oma, om, tante. Tidak mungkin orang yang dipenuhi roh Allah hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Catat perkataan saya. Tidak mungkin orang yang dipenuhi roh Allah hidupnya ingin membalas kejahatan orang lain. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, sebelum kita lanjut, Anda silakan share siaran ini, live ini, biar banyak orang mungkin di luar sana di kontak saudara penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati. Oleh karena Roh Kudus pemberian termahal itu, kita diinsafkan, kita disadarkan, kita dipulihkan bahwa kita hidup harus tertib seperti Roh itu menuntun saudara dan saya. Amin. Yang jadi pertanyaan itu begini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, sahabatku di Back to the Bible. Banyak orang mengaku, banyak orang merasa
Banyak orang percaya dirinya dipimpin oleh roh dan mengaku adalah anak Allah. Padahal ada kalanya pengakuan itu tidak seperti kenyataannya. Lihat saya sebentar, ini statement saya agak keras. Tidak mungkin kita mengaku, tidak mungkin kita mengaku atau mendeklarasikan Roh Kudus ada atas hidup kita kalau hidup kita dipenuhi dengan kebencian, kalau hidup kita dipenuhi dengan sakit hati, kalau hidup kita terus masih menoleh masa lalu dan terngiang-ngiang dengan sesuatu yang sudah lewat. Hanya orang yang berserah, hanya orang yang berharap, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang akan dipenuhi dengan roh Allah. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-17 Roma 8 berkata demikian. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, 4 kali dikatakan loh. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saya katakan sekali lagi, ahli waris. Anda bukan hanya menerima warisan dari orang tua saudara, warisan dari pemberi orang, enggak. You have legacy from heaven. Apa yang Bapa punya itu yang kita punya. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita miliki, tentu kita akan miliki. Haleluya. Alkitab berkata demikian, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Mungkin Anda tanya sama saya begini, Pak, mana janji yang bagaimana? Baca Alkitab. Lebih dari 35.000 janji ada dalam firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah kenapa kok janji firman Tuhan sepertinya jauh atas kita? Jawabannya satu. Mungkin kita tahu janji diungkapkan, tapi kita tidak percaya janji itu digenapi. Yang kedua, kita tidak menghidupi janji itu atas hidup kita. Ketika Abraham dalam Kejadian pasal 15 yang sudah berumur 70 tahun lebih, tentu dia berpikir, mana mungkin Tuhan, aku punya anak dan keturunanku akan seperti bintang di langit, sementara umurku sudah tua dan istriku sudah sudah tidak berfungsi sebagai orang yang punya rahim yang bagus. Tetapi yang luar biasa, Abraham tetap menghidupi janji Tuhan sekalipun belum kelihatan, dan dengar ketika Tuhan yang berjanji. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan dengar ketika Tuhan yang berjanji. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, kata firman Tuhan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini yang tidak enak. Menderita dulu bersama-sama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. No glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan usaha. Tidak ada pencapaian yang luar biasa tanpa setia dalam perkara-perkara kecil. Tidak mungkin kita diberkati berlimpah-limpah sementara kita pelit sama pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin kita diberkati berlimpah-limpah sementara kita hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ya, mungkin banyak di antara kita berkata, ini keras sekali ya firman malam hari ini. It's okay, saya nggak masalah. Saya mau sampaikan ini kebenaran. Jadi kalau Anda kepingin dipromosikan, Anda kepingin mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, Anda harus ada di pusat pusaran kehendak Tuhan. Ada amin? Anda harus ada di dalam lingkungan ring satunya Tuhan. Dengan kata lain, perkataan akselerasi jawaban, percepatan jawaban, apakah itu doa, pergumulan, masalah, jawaban, itu hanya karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda ingin diberkati, tetapi Anda menjauh daripada Tuhan. Anda kepingin dipulihkan, tapi masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Enggak bisa. Tidak bisa. Pak, Bu, saya berikan statement yang agak keras ya. Tidak pernah ada ceritanya orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan
itu dibuat jatuh miskin. Kecuali waktu memberi kita pamer, kecuali ketika kita memberi ingin diketahui orang lain, kecuali ketika kita waktu memberi ingin mendapatkan aplaus daripada orang. Tapi kalau Anda memberi karena sayang sama Tuhan, kalau Anda memberi karena Anda merasa semua berkat daripada Tuhan, dan Anda tidak perlu pamerkan kepada orang lain, beda ceritanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang paling bahaya itu adalah sudah tidak memberi tapi menceritakan. Itu yang repot sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya lanjutkan. Saya tadi berjanji di depan bahwa bagaimana Pak mendapatkan pemberian Roh Kudus yang berharga melalui pengalaman hidup kita. Bagaimana itu Pak? Ayo kita buka yuk sebentar. Injil Yohanes. Saya harap Ibu Jane boleh bantu saya untuk membuka ayatnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah, 3 poin ini saya harap saudara bisa menangkap dengan baik, sehingga Anda tidak menyia-nyiakan pemberian yang paling berharga, yaitu Roh Allah itu sendiri. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Wow. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin ada begini loh Bapak Ibu, ini ada pertanyaan menggelitik. Pak, mungkin nggak orang nggak percaya Yesus? Tidak percaya Yesus Tuhan, tapi dipenuhi Roh Allah. Saya tidak bisa mengaminkan orang yang berkata demikian karena ayatnya tidak berkata demikian. Karena firman Tuhan berkata demikianlah. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Roh ini dikirimkan atas kerjasama dengan Yesus itu sendiri. Amin. Haleluya. Jadi Roh penghibur, pemberian yang termahal itu diberikan kepada kita. Untungnya apa sih Pak Roh diberikan kepada kita? Yang pertama adalah mengajar, mendidik kita supaya hidup tertib, takut akan Tuhan, mengarah kepada kesempurnaan, hidup kudus. Bahkan kita mencari berlari dengan sedemikian kencang untuk mendapatkan perkenanan dan mencari hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, ini bukan doktrin. Ini bukan doktrin. Karena ada beberapa saya bilang bukan sekte ya, tetapi ada satu kelompok yang enggak Pak, karya Roh Kudus itu ada 2000 tahun yang enggak. Saya bilang tidak. Ketika Allah naik ke surga menjadi pendoa buat saudara, dan Yesus sendiri sedang menyediakan tempat bagi kita, 2 Korintus pasal yang ke-5, dia mengirimkan Rohnya buat kita. Karena pada saatnya nanti Yesus akan datang kembali. Yang jemput kita bukan roh loh, tetapi yang jemput kita adalah Yesus itu sendiri untuk membawa kita. Ada perjumpaan antara kita dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dan Alkitab mengatakan, di mana aku tinggal, kata Yesus, di situ juga kamu akan tinggal. Yang setuju katakan amin. Jadi Roh yang kudus, Roh yang termahal itu yang pertama adalah apa? Fungsinya atau pemberian itu apa artinya? Mengajarkan segala sesuatu. Kita diajar, kita dididik. Yang berikutnya adalah dia akan mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh tentu rindu akan firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh pasti merenungkan firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh pasti melakukan firman Tuhan. Ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kulakukan dalam keseharianku. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah lebat pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Yang apa saja yang aku kerjakan,
Tuhan buat berhasil. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Setuju dengan saya saudara yang dikasihi Tuhan? Jadi Roh Kudus dikirimkan bukan untuk gagah-gagahan, bukan semata-mata karena kita berbahasa roh. Tidak. Tapi Roh Kudus itu adalah mengajar kita, dan Roh Kudus adalah mengingatkan kita supaya kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dituntun seperti Tuhan menuntun kita. Kalau saudara baca dalam Yesaya 41 mengatakan kalau kita dituntun sama Tuhan, tujuannya kemana? Allah berkata, aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, kalau Anda belum share, silakan share. Biar kontak saudara boleh menerima lawatan yang sama seperti yang saudara terima malam hari ini. Kalau Anda belum share ke kontak Anda, silakan. Nanti tim IT setelah live ini akan membentuk siaran ini menjadi YouTube dan akan saya broadcast ke semua orang. Dan kontak-kontak WA saudara boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, biar kita lebih paham dan mengerti di waktu yang ada kita gunakan dengan baik. Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang keempat B. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang keempat B. Nah, firman Tuhan ini indah sekali. Ini masih berbicara tentang Holy Spirit. Yohanes 16 ayat 4b, nanti naik ke ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Pemberian yang termahal itu tidak mungkin diberikan kepada kita selama Yesus ada dalam pelayanannya di dunia. Tetapi Roh Kudus itu diberikan kepada kita ketika Yesus terangkat dan naik ke sorga, maka diutuslah oleh Bapa Roh itu sendiri. Paham? Maka saya katakan Roh Kudus adalah pemberian yang sangat termahal. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Oh, glory Jesus. Sekarang lompat yuk, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-15 sebagai pemberian yang termahal. Ayat 15 berkata demikian, segala sesuatu yang Bapa punya. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi yang dipunyai oleh Bapa milik juga Yesus. Terus sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa artinya ayat di surah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Anda bukan orang yang menderita sesungguhnya kalau kita memahami firman Tuhan. Anda bukan orang maaf yang yatim piatu. Anda bukan orang yang papa. Anda bukan orang yang berjalan sendirian. Anda bukan pengembara tanpa tujuan dan kejelasan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dimiliki Bapa itu akan diberikan kepada Yesus, dan apa yang dimiliki Tuhan itu milik kita. Dalam Markus pasal 16 jelas sekali diingatkan, segala kuasa dan kunci surga dan bumi diberikan kepadaku, dan itu diberikan buat saudara. Matius pasal 16 ayat 19 dengan jelas berkata apa? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amen. Bahkan kalau saudara ingat ayat Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7, jikalau aku ada di dalam kamu dan kamu ada tinggal bersama dengan aku. Ada perkataan tinggal. Kalau orang yang tinggal bersama dengan Tuhan berarti dia menyatu. Kalau bahasa Jawa lebih bagus, manunggaling kawula marang Gusti. Menyatunya manusia dengan Tuhan. Kalau orang yang tinggal bersama berarti bukan tinggal sekali-kali.
Karena ada orang bilang begini, Pak, kita mencari Tuhan hari Minggu, makanya disebut Domingo. Terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kami hidup seperti dunia. Oh, nggak bisa begitu. Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, roh Allah, Allah itu sendiri tinggal atas kita. Amin. Kalau seorang suami tinggal bersama dengan istri, tidak bisa tinggal hanya sekali-sekali, ya tinggal sampai maut memisahkan. Setuju saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Yang masih bergairah, yang masih semangat dengan saya, boleh katakan amin. Ya, haleluya. Jadi jangan pakai drama deh. Kalau pelayanan luar biasa, kalau kesaksian hebat, tapi di hari Minggu. Hari-hari lain berbeda. Ukuran kekudusan, ukuran kebenaran, ukuran pelayanan bukan hanya ketika Anda di komunitas kekristenan. Ukuran kekudusan, ukuran kebenaran, ukuran hati saudara bukan ketika Anda melayani di gereja, di persekutuan atau di persekutuan doa. Enggak. Tapi tutur kata kita, attitude kita, perbuatan kita harus menunjukkan Kristus yang hidup atas hidup kita. Bukankah Alkitab berkata, kamu bukan kamu lagi, tapi kamu adalah Yesus yang hidup atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bangga ketika Allah itu diizinkan memimpin kita. Saya bangga buat saudara dan semua yang ikut online. Kalau kita betul-betul hidup dituntun oleh Tuhan. Mungkin keadaan kita tidak baik hari ini secara finance. Mungkin keadaan kita tidak baik secara kesehatan. Mungkin tidak baik kondisi pekerjaan kita. Tapi dengar, ukuran kedekatan seseorang bukan karena harta, ukuran manusia dengan Tuhan ukurannya bukan kelimpahan, tapi ukuran Roh Kudus atas hidup kita adalah kedekatan, hubungan, relationship antara manusia dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bung Domingus, amin. Oh, ini ada Ibu Elizabeth dari Eropa. Saya berdoa di Eropa suara saya bisa didengar dengan baik. Saya berdoa Ibu Elizabeth ini sekalipun ada di Eropa tapi rajin sekali dia ikut siaran-siaran kita, baik Word of Wisdom maupun ibadah-ibadah yang lain. Puji Tuhan, Pak Debri, Ibu Olga Mantiri, salam semuanya. Saya harap saudara masih bergairah. Ronald Hutahuruk, Horas, Pak Handoko Budi Dharma setia ikut kita dalam live Facebook. Saya berdoa Pak Handoko keluarga sekalipun di Singapura lockdown, Pak Handoko bersama dengan keluarga bisnis dan usahanya ada dalam perlindungan Tuhan secara sempurna. Sakit penyakit tidak menimpa kita, virus tidak mendekat kepada kita, karena tudung keselamatan dan proteksi ilahi sempurna turun atas kita. Pastor Fendi Tamtomo, Shalom Pastor. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan. Jadi Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15 ini memberikan satu esensi bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah unpricing. Sesuatu yang tidak bisa dinilai hanya karena kesuksesan, sesuatu yang tidak bisa dinilai karena keuangan, sesuatu yang tidak bisa dinilai karena pencapaian. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan, dunia tidak bisa berikan kepada kita. Haleluya. Coba kita melangkah lagi kepada kitab Yoel. Ini luar biasa. Saya berdoa saudara masih bergairah. Yoel pasal yang kedua, sebagai ayat penutup dari tema renungan kita malam hari ini, Roh Kudus adalah pemberian yang paling termahal. Termahal. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Bila mana roh Allah itu diberikan kepada kita, apa implikasinya, apa manifestasinya? Coba lihat. Perikop Yoel 2 ini adalah harinya Tuhan. God's time
Ayat 28 berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ingat tadi Roma pasal 8? Semua orang yang dikuasai roh Allah adalah anak Allah. Itu perjanjian baru. Coba lihat ini. Coba lihat ini dalam Yoel ini. Kemudian aku pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus bagaimana selanjutnya, Pak? Alkitab berkata demikian. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Wow. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Bukan mimpi horor, tetapi revelation yang datang daripada Tuhan. Tetapi pesan ilahi. Saya mau katakan ketika Anda dipenuhi roh, you are the messenger of God. Anda akan menyampaikan pesan-pesan ilahi yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Terunamu akan mendapatkan penglihatan. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi semua orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang rindu akan Tuhan, semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan akan dipenuhi roh. Ketika roh itu ada, pemberian berharga itu ada, maka dimampukan anak-anak kita akan mendapatkan apa saudaraku? Nubuatan-nubuatan. Makanya di banyak gereja saya bilang begini. Tugas pengenalan anak-anak kita tentang Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang Trinitas bukan semata-mata tugas daripada guru sekolah minggu. Betul? Apalagi musim pandemi ini anak-anak kita hampir 1 tahun lebih tidak pernah lagi ke gereja. Mereka ibadah online. Pengenalan anak-anak akan Roh Kudus, pengenalan anak-anak akan Tuhan, pengenalan anak-anak akan Trinitas, pengertian anak-anak akan hidup yang benar, tugas orang tua. Tugas orang tua. Kalau saudara didik seperti apa yang Tuhan mau, wow, anakmu akan mendapatkan penglihatan, mimpi, bahkan nubuatan. Jangan sepelekan anak-anak, karena Tuhan akan pakai generasi yang luar biasa ini. Yang setuju katakan amin. Bila mana terjadi, Pak? Ketika roh itu dicurahkan. Ketika kita dipenuhi dengan roh, ketika pemberian yang termahal itu kita aminkan, kita biarkan memimpin hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-29 dari Yoel pasal yang kedua. Mari kita lihat. Juga ke atas juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak ambil golongan suku apa. Tuhan tidak melihat, oh ini pelayan Tuhan, oh ini adalah pendeta, oh ini adalah evangelis, oh ini adalah penatua, oh ini adalah diakon. No. Alkitab berkata apa? Semua orang. Siapa semua itu? Adalah orang yang haus akan lapar akan Tuhan. Siapa semua orang itu? Orang yang mendambakan hadirat Tuhan. Siapa semua orang? Adalah orang-orang yang hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup. Amin saudara dikasihi Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, siapapun kita rindu dipenuhi roh. Betul? Orang yang dipenuhi roh itu adalah anak-anak Allah. Dan orang yang dipenuhi roh hidupnya pasti benar, pasti tertib, pasti melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Haleluya. Glory Jesus. Saya harap Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-26, Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-15 tadi, dan Yoel pasal yang kedua ayat 28-29 membuat saudara bergairah. Mungkin pandemi belum berlalu, bahkan setelah mudik ini, hari ini juga ya banyak sekali. Tapi dengar baik, jangan hanya terintimidasi dengan situasi di sekelilingmu. Rindukan roh Allah memenuhi saudara. Rindukan Roh Kudus menguasai hidup kita. Tentu tetap waspada dan menjaga prokes. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita.
dan perlindungannya tidak kurang sempurna atas hidup kita. Tetap sukacita dalam Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan rindukan Roh Allah menguasai hidup kita. Roh Allah memimpin kita, Roh Allah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Mungkin banyak di antara kita sedang bergumul hari-hari ini. Mungkin banyak di antara kita sedang ada dalam masalah. Mungkin banyak di antara kita hari-hari sedang ada dalam air mata. Dengar baik, you are a son of God. Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda bukan lagi hamba. Engkau adalah anak-anak Allah. Dan ingat, kalau kita anak Allah, kita mendapatkan legacy yang terbaik. Kita mendapatkan warisan, yaitu janji-janji Allah. Terlebih, hidup yang kekal. Ada bersama dengan Tuhan forever and ever. Amin. Buang semua keraguanmu dalam Yesus. Buang semua ketidakberdayaanmu dalam nama Yesus. Buang segala pikiran-pikiran kotor. Tetapi raih kemenangan itu. Biar pemberian yang berharga itu senantiasa hidup dan ada atas hidup kita. Ketika ada banyak di antara kita berkata demikian, Tuhan, aku mau Roh Kudus yang berharga itu tinggal dalam hidupmu. Oh, ketika itu saudara buka tangan di hadapan Tuhan. Mungkin banyak di antara kita berkata, Tuhan, aku mau hidup dipimpin Roh Allah. Oh, ketika saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Oh, masih banyak yang baru bergabung, Ibu Rina Ginting segala macam. Sekali lagi, Anda boleh share live ini dan banyak orang boleh diberkati. Ayo, Anda yang membuka tangannya, tundukkan kepala, tutup mata saudara. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan ada buat saudara. Terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu jelas bagi kami. Tuntunan demi tuntunan jelas sekali bagi kami. Arahan-arahan-Mu nampak sekali bahwa kami harus membuka diri untuk Roh Allah itu tinggal dan terus memenuhi hidup kami. Lihat tangan-tangan yang terbuka ya Tuhan. Kami tidak fokus kepada pergumulan kami tidak fokus kepada masalah kami tidak fokus kepada air mata kami, tapi kami mau fokus kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh itu sendiri. Sebab ketika kami menyenangkan Engkau, ketika kami hidup dituntun oleh Roh, ketika kami kepenuhan terus dengan Roh Kudus, kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi atas kami, Engkau pasti akan berikan jalan keluar. Sebab Engkau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lawat setiap kami, lawat Tuhan setiap kami tanpa terkecuali. Dan biarlah malam hari menjadi malam jawaban, malam hari ini menjadi malam berkat, malam hari menjadi malam tuntunan, malam hari ini membuat malam kami menjadi sadar bahwa begitu berharganya Roh itu atas hidup kami. Materaikan firman-Mu, materaikan kebenaran-Mu atas kami, biar kami berjalan dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami boleh deklarasikan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang bukan dengan tangan hampa, kami bawa persembahan di hadapan-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan yang kami bawa. Kami percaya apa yang kami investasikan dalam kerajaan Allah, baik dalam pekerjaan Tuhan, baik di dalam gereja kami percaya ini sebagai tanda dan ungkapan syukur kami bahwa segala sesuatunya, berkat yang kami terima itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat sarana prasarana. Terima kasih buat wifi IT yang boleh Engkau sediakan atas kami. Dan biarlah damai, sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan Roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus sempurna turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Jangan lupa saudara subscribe channel YouTube EOM
Anda akan mendapatkan renungan setiap pagi cuma 5-6 menit supaya menjadi bekal atas perjalanan kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.